Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya membahas tentang ambeien. Saya hari ini membuat video karena tadi malam dan pagi ini tadi malam saya ditelepon seorang ibu-ibu yang punya anak 7 dan anaknya yang baru lulus SMA, anak laki-lakinya itu kena ambeien. Bingung kayaknya anaknya ya. Masih SMA, baru lulus SMA itu sudah kena ambeien, tapi kenanya ya sejak di bangku SMA. Si ibu itu berasal dari Payakumbuh. Halo Payakumbuh, Sumatera Barat, apa kabar? Dengan bahasa Melayunya ya, awalnya saya kira orang Malaysia beliau itu, ngomongnya kok kayak bahasa Melayu yang kental begitu. Oh ternyata dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau itu nanya banyak hal, anaknya itu kesakitan, terus kemudian bingung bagaimana, apakah operasi atau tidak sebaiknya. Nah, saya bercerita bahwa saya dulu kenanya juga waktu SMA, jadi bisa dibilang sama lah ya pengalamannya waktu SMA, dan saya baru operasi setelah 20 tahun kemudian ya, sekira-kira itu setelah 20 tahun kemudian. Nah, ibu-ibu itu bingung ya karena keluarganya tidak ada yang kena. Kata si ibu itu, saya juga nggak kena, ini nggak kena kok, anak saya kok bisa kena. Saya tanya apakah dia suka makan pedas, Bu? Jawabnya iya. Apakah dia suka olahraga? Oh kalau olahraga males dia. Ya namanya anak muda ya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya ketika kena ambeien mulai SMA. Saya ceritakan saya pernah rekreasi, jalan-jalan gitu, tiba-tiba keluar darah di celana. Kalau seperti itu bagaimana? Saya pergi ke tempat yang sepi atau ke toilet gitu, saya basuh, saya ini. Kalau tidak sempat saya ganjal tisu di pantat itu. Nah, seperti itu pengalaman-pengalaman saya sampaikan supaya ibu-ibu itu tenang bahwa penyakit ambeien itu memang seperti itu. Kadang-kadang kita kalau nggak pernah sakit itu panik, bingung gitu kan. Nah, setelah saya ceritai, saya ketawa-ketawa, ini akhirnya si ibu itu agak tenang. Minimal memang tujuan saya itu menenangkan mentalnya. Kalau belum siap mengoperasi, minimal dia mentalnya siap. Oh, itu biasa. Oh, ini saya keluar darah mengucur kayak buang air kecil, ya biasa. Memang seperti itu. Supaya mental kita itu siap menerima kondisi seperti itu, bahwa itu bukan penyakit yang aneh, banyak yang mengalami seperti itu. Tenang saja, nggak usah galau, nggak usah panik ya. Pelan-pelan diobati. Kalau memang sudah tidak bisa diobati secara tradisional, sudah berupaya kemana-mana tapi belum sembuh, apa salahnya operasi? Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Memang di bulan pertama sampai kedua itu kita mengalami berbagai macam kondisi yang tidak nyaman, sakit waktu BAB, sakit sehari 2 hari itu biasanya kendalanya saya kok sulit buang air kecil, seperti nggak bisa keluar. Nanti setelah itu bisa keluar, saya kok 3 hari 4 hari kok belum ingin BAB. Itu biasa sering terjadi. Saya sudah sampai 5 hari kok belum BAB, itu nggak apa-apa ya. Terus kalau sudah BAB, saya kok BAB-nya jadi kecil sampai bulat-bulat kecil, kok aneh, apakah ini nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, biasa saja. Nah nanti setelah keluar BAB berapa minggu itu saya kok nggak bisa BAB, kayak buntu anunya, padahal saya sudah makan kepaya, makan sayur, pencahar, tapi kok nggak mempan. Memang itu juga kerap terjadi dan juga terjadi pada saya yang sudah pernah operasi ya. Memang itu saya menyimpulkan seminggu 2 minggu belum bisa normal itu pengaruh obat yang kita asup ya. Kemudian berikutnya itu mulai efek-efek dari operasi itu mulai bekerja ya, mungkin sulit BAB macam-macam. Tapi setelah sebulan biasanya itu kita tetap ada sulit BAB-nya, tapi kita sudah mulai paham makanannya apa yang harus dihindari, yang harus dikonsumsi. Kalau sulit BAB itu harus bagaimana, itu sudah kita mulai paham setelah sebulan setengah.
saya sudah kerja, naik motor, itu ya kadang-kadang masih keluar sulit BAB-nya. Jadi akhirnya biasa aja lah, paling BAB nanti juga keluar-keluar sendiri, kalau nggak sehari ya 2 hari, kalau nggak 2 hari ya 3 hari. Tapi sakitnya itu luar biasa. Cuman kalau meskipun sakit luar biasa, kalau kita senyum-senyum gitu ya dikira nggak sakit kan. Nah, sakit itu salah satu yang mendorong kita dianggap sakit tuh ya karena kita ngomong, aduh, ya itu orang malah menduga atau menganggap kita sakit. Kalau kita diem, ketawa, senyum ya dikira nggak sakit kan. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kedua, saudara, saya pagi tadi sekitar pukul 7 ditelepon abang-abang ya, mas-mas dari Aceh. Halo, apa kabar yang dari Aceh? Semoga yang ambeien tetap semangat, tidak pusing ya. Yang dari Aceh itu anak beliau, dianya masih umur 30 tahunan. Oke, yang dari Aceh itu masih belum menikah, umur 30 tahunan, sudah bekerja. Dia itu kalau menurut dia stadium 3. Ciri-cirinya ketika BAB pasti dagingnya keluar. Tapi kalau sudah bisa masuk itu tidak seperti orang sakit, tidak kelihatan. Tapi setiap BAB itu keluar dagingnya. Itu persis dengan saya sebelum operasi. Bertahun-tahun saya seperti itu. Sehingga saya operasi itu ketika yang keluar itu sudah tidak bisa masuk lagi. Nah, si mas-mas ini dia juga sudah obat kemana-mana, obat tradisional, ke dokter, tapi tetap aja si benjolannya itu enggak kempes, juga enggak sembuh. Dia pengen operasi. Nah, masalahnya keluarganya itu ketakutan. Jangan operasi, nanti sakit begini, nanti menyempit, nanti pikirannya tidak mendukung dia operasi. Nah, suatu ketika dia sudah panik, dia langsung ke UGD, tapi dalam kondisi benjolannya itu tidak keluar. Ketika di IGD diperiksa sama perawatnya, loh ini nggak ada, loh di dalam dia bilang begitu. Nah kalau nggak kelihatan begini nggak bisa dikasih tindakan, karena di foto kan biasanya sama perawatnya diserahkan ke dokter bedahnya. Kalau tidak ada benjolannya nggak kelihatan, itu biasanya juga nggak mau. Nah setelah dari rumah sakit itu disarankan nanti gini saja, kalau pas BAB pas keluar jangan dimasukkan dulu langsung ke IGD. Nanti akan akan langsung ditangani. Akhirnya dia pulang lagi menunggu nanti pas keluar. Nah itu saya kira juga betul ya. Dokter itu kalau nggak ada bukti fisiknya, karena kita ini sakit ambeien itu seperti orang tidak sakit. Sehingga kalau ciri-cirinya nggak ada, dilihat anusnya juga nggak ada benjolan, itu ya bingung yang mengasih tindakan. Nah, dan dia masih maju mundur operasi, dan saya sarankan kalau sudah usahanya macam-macam sudah dilakukan dan tetap tidak sembuh, tidak apa-apa, bismillah saja operasi, yakin sembuh. Banyak yang sudah operasi dan sembuh itu banyak. Ya memang ada kendala dan ada efeknya, itu harus disadari, harus dipahami, tidak usah dianggap sebuah masalah yang besar. Ya efeknya itu ya nanti akan sulit BAB dalam 1-2 bulan, bisa lebih. Nanti juga BAB-nya lebih kecil, ya gitu aja. Selebihnya aman kok kita, selebihnya aman. Dan kita mentalnya juga harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Saya kira ini yang paling perlu dipersiapkan bagi orang yang mau operasi. Mental, siapkan mental ya. Nggak usah sedih, nggak usah panik, nggak usah berlebihan bingungnya. Oke, itu banyak yang mengalami seperti itu. Jadi tidak hanya Anda saja yang mengalami. Oke, saya kira itu pengalaman pagi ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, saya juga pengen teman-teman yang melihat video ini, yang tidak operasi, stadium 3 atau 4, yang bisa sembuh tanpa operasi, kami sangat ingin berbagi ya. Misalnya berbagi pengalaman. Apakah ada? Seperti apa, di mana berobatnya. Saya pengen supaya yang belum operasi itu punya alternatif ya. Karena selama ini hanya katanya nggak ada yang testimoni sendiri. Saya mengalami penyakit ini, fotonya ini, setelah saya obati ini sembuh seperti ini. Itu kami sangat menunggu kalau memang ada.
Baik, terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa lagi dalam video-video Ambeien berikutnya. Saya masih akan update terus, masih banyak materi karena banyak teman-teman yang tanya lewat WA, chat lewat WA itu nanti akan saya bahas kalau sudah mencukupi materinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.